Om Swastiastu. Baiklah, perkenalkan nama saya Nikada Setiawardani dan rekan saya. Saya Ida Ayu Citra Dewi. Nah, di sini kami berdua akan memaparkan sebuah materi yaitu Upanishad sebagai solusi permasalahan di dunia. Nah, sebelum memasuki Upanishad sebagai solusi permasalahan dunia, alangkah baiknya saya akan memaparkan tentang apa sih pengertian dari Upanishad itu sendiri. Nah, Upanishad berasal dari kata upa yang berarti dekat, ni yang berarti di bawah, dan sat yang berarti duduk. Jadi, Upanishad dapat diartikan sebagai sisya yang duduk di bawah dekat dengan guru atau resi untuk mempelajari ajaran Upanishad. Upanishad berisi tentang ajaran rahasia para maharsi yang berupa mantra-mantra dan kitab Samhita. Mantra-mantra tersebut biasanya tidak dijelaskan secara rinci oleh para guru. Mantra-mantra tersebut biasanya dijelaskan dalam kitab Upanishad dan kitab Aranyaka. Kitab Upanishad merupakan kitab yang berisi ajaran para resi yang tinggal di desa-desa. Sedangkan kitab Aranyaka merupakan kitab maharsi yang diajarkan saat tinggal di hutan Arananya. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu mengenai tentang agama. Agama memang kerap menjadi isu yang baik untuk dibawa ke ruang diskusi maupun digunakan untuk kepentingan politis sekalipun. Tidak jarang fungsi agama sebagai pedoman umat terdistorsi menjadi pemicu pertikaian hingga konflik berdarah yang meresahkan. Ketika agama difungsikan di luar esensinya, maka agama bukan lagi menjadi jalan untuk memahami kemahakuasaan Tuhan dan segala ciptaannya, atau menjadi tolak ukur dalam berperilaku dan mengetahui jati diri. Hal ini justru akan menjerumuskan manusia ke dalam pemikiran yang sempit, gemar memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi maupun kolektif, dan mudah menyalahkan ajaran agama lain yang secara praksis berbeda dengan yang dianut. Masalah era globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan tata nilai kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk perubahan tata nilai tersebut seperti lemahnya keyakinan keagamaan, sikap individualistis, materialistis, dan radikalisme. Keadaan ini berlawanan dengan ajaran Hindu sekaligus tidak mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, pandangan Upanishad terhadap fenomena kehidupan saat ini. Dalam hal ini kami mengambil contoh radikalisme. Sebelum kami menjelaskan pandangan Upanishad mengenai radikalisme, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian radikalisme dan contoh tindakan radikalisme. Radikalisme berasal dari kata dasar radikal dan isme. Radikal itu sendiri berarti bahasa adiks yang artinya akar, sedangkan imbuhan isme merupakan kata untuk mengintegrasikan sifat pada sebuah kata kerja. Dengan demikian, secara etimologis, radikalisme adalah sesuatu yang bersifat mengakar. Istilah bersifat mengakar lebih mudah dipahami dengan istilah bersifat mendasar, bersifat fundamental, atau bersifat pada aturan bakunya. Apabila diaplikasikan konteks sosial dan politik, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat patuh secara absolut pada aturan dan pemikiran golongan atau kelompok masyarakat tertentu. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh tindakan radikalisme. Yang pertama yaitu membuat atau mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, menyebarkan kebencian terhadap ideologi negara. Yang ketiga yaitu mempengaruhi masyarakat untuk membuat negara baru. Selanjutnya yaitu melakukan reformasi pemerintahan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi dengan cara cap d'etat atau dengan cara yang tidak sesuai dengan jalur sistem elektorat, politik, dan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu tidak mau mengakui dan selalu menyalahkan ideologi negara. Baiklah, saya akan lanjutkan. Tadi rekan saya sudah menjelaskan apa sih itu radikalisme dan contoh radikalisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan upaya Upanishad dalam menghadapi radikalisme dalam kehidupan saat ini. Nah,
dimulai dengan menanamkan dan menghidupkan kembali pendidikan moral Pancasila untuk membangun karakter bangsa yang mengedepankan kejujuran sebagai karakter yang sangat penting. Di dalam Upanishad terdapat cara untuk mengatasi radikalisme dengan cara merealisasikan ajaran catur guru. Nah, di mana catur guru merupakan salah satu filsafat hidup masyarakat Hindu di Bali yang nilai-nilainya telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bagian-bagian catur guru itu terdiri dari 4, yaitu guru swadhyaya atau Tuhan, guru rupaka atau orang tua, guru wesisa atau pemerintahan, dan guru pengajian atau guru di sekolah. Nah, kesusastraan Hindu meliputi kitab-kitab yang menceritakan kisah kepahlawanan maupun berisikan ajaran tentang nilai-nilai luhur, moral, etika, dan tata cara hidup yang hingga saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Hindu. Terdapat banyak kesusastraan Hindu yang menurut ajaran catur guru. Di antaranya yaitu kitab Mahabharata, kitab Niti Sastra, kitab Upanishad, kitab Bhagavad Gita. Ajaran catur guru merupakan pondasi yang bisa memberikan kontribusi untuk ikut menjaga NKRI dari upaya-upaya radikal yang mengganti Pancasila dan sistem pemerintahan NKRI itu sendiri. Nah, dengan catur guru, pertama-tama kita umat Hindu dengan yakin sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga keutuhan NKRI ini bila kita mendukung pemerintahan atau guru wisesa yang berdasarkan Pancasila dan NKRI. Tidak kalah pentingnya mempertahankan pendidikan atau guru pengajian dan pendidikan yang memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Sementara dengan orang tua atau guru rupaka sangat penting untuk menekankan agar para orang tua mendidik putra-putrinya agar terbentuk karakter yang menomorsatukan kejujuran dan ketekunannya. Baiklah, itulah pemaparan sedikit tentang bagaimana Upanishad untuk menghadapi radikalisme di dalam kehidupan saat ini. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, atau jika ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami tutup pemaparan hari ini dengan Om Santi 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 Om.